kalau bohong juga gue percaya sih. Alex mana deh? Sejak Alex mana? Iya maksudnya sejak Alex ikut ini terus saya Cici responnya di rumah gimana? Jauh lebih sabar. Kamu boleh ada pemaksaan. Kamu boleh ada pemaksaan. Saya tutupin, tenang sih, jangan. Perubahan sih, Yang jujur, yang jujur. Ayo, yang jujur. Wah, belum perubahan. Dalam tekanan sih, aman sih, aman sih. Makin liar, apa makin benar gitu. Iya. Ayo dong Ci, apa dong Ci? Ayo dong. Apa ya? Iya. Selama Nggak dengar. setahun atau COVID ini bagaimana menjalaninya gitu. Ya boleh diceritakan kan? Bisa jadi berkat kita. Dia tidak panggil untuk cerita. Sama ceritanya. Yang penting kan tahu rasa, yang itu aja. Apa maksudnya tuh rasanya? Yang penting tahu rasa ya. Tahu rasa. Tapi kayaknya berkatnya semakin oke ya. Amin. Semakin oke, anak juga sekarang bisa ikut model, Iya. terus ikut syuting juga. Dia nggak ngomong, gue nanyain dah. Ci, gimana setelah mengikuti dia Diakonia nih Ci? Gimana Ci? Gimana setelah mengikuti Diakonia? Kok Alexnya di rumah? Tambah sayang nggak? Sayang sih biasa aja. Jangan ngeliatin dengkul saya dong Ci, ngeliatin situ aja Ci. Gitu, tambah sayang nggak Ci? Saya bersyukur Ah. semenjak ikut apa Diakonia. Mm-mm. Ya itu tadi janji Tuhan tuh tidak pernah Amin. Terus teman-teman kok Alex selama ini rada gesrek gimana nih? Rada gesrek dikit nih. Terutama Pak Amin sendiri. Nah. Ya, saya ucapkan terima kasih sama Pak Amin. Lo kok ke saya ini nih ya? Jangan saya. Kan pertama kali Ko Alexnya ini. Kok Amin sama Kok GS? Malah saya dirayu-rayu sama dia Ci. Mau PDKT makanya. Wah, yang benar nih Ci. Untung aja Pak Amin nggak mau. Iya, untung aja saya masih normal nih. Kalau enggak udah kawin lu sih. Hmm. Tinggal. Iya. Ya, Di mana di saya Burger King ucapkan ya? terima Di kasih. Burger King ya? Kalau ambil tunangan ya berdua. Ci pakai Saya mikrofon. ucap terima kasih buat semua tim, Ko Jimmy, Ko Amin, Ko GS, Ko Deb, semua lah. Juga atas dukungannya jadi semakin membaik lah istilahnya. Terutama Tuhan Yesus. Amin. Usaha pasti kasih yang terbaik lah untuk apa Ci, mau nanya tadi yang udah diulangin lagi. Sorry, kan hidup nggak dalam berkelimpahan. Ya, Kalau saya betul. bilang masuk dalam tahap hidup masih kekurangan. Ya, betul. Kok apa sih yang menyebabkan yang mendorong kok Alex, sampai Cici juga ikut ya. Sampai saya dengar tadi katanya sampai bawa motor katanya ya, membagikan apa yang membuat Cici itu tergerak sampai ikut. Karena saya yakin Tuhan pasti selalu menyertai kita. Enggak dengar Ci, kedengaran enggak? Enggak dengar, mau kedengaran katanya. Bersyukur. Karena saya mensyukuri apa yang diberikan Tuhan pada saya, pada keluarga saya, selalu tepat pada waktunya. Hidup kekurangan masih menabur. Apakah tambah keblingsek atau malah tabur tuai? berlimpah. Jadi tadi selalu tepat pada waktunya. Udah, gue nanya panjang-panjang, lu jawabnya sikat-sikat lama sih Ci. Panjang kek. Singkat tapi kan jelas. Padat ya. Lu jangan ketawa-ketawa, lu korlap, lu sekarang lu yang kesaksian. Lu korlap. Lu yang kesaksian. Habis itu istrinya Ko Amin. Isi gua kemana? Cuma punya isi lu lagi. Isi gua masih di Penggadean. Bukannya sendalanya nih. Ya. Ya saya bersyukur kalau kita di sini bisa berkumpul saat ini, di mana kita bisa menjalin persahabatan, persaudaraan, dan kita bisa saling membantu sama lain. Jikalau nanti kita ada kesulitan atau apa, kita bisa sharing, kita bisa sama-sama mencari solusi dan ya menguatkan satu sama yang lain.
tadi mengenai COVID, ya memang dengan adanya COVID ini kita masing-masing harus di rumah, kita nggak bisa kemana-mana, bahkan yang biasa aktivitas ini dan itu udah nggak ada lagi gitu loh. Tapi dengan adanya diakonia ini, justru kita ditemukan teman-teman baru di sini. Jadi seperti bara api, kalau kita sendiri itu cepat mati. Tapi kalau bara api dikumpulkan dengan bara api yang lain-lain, walaupun kecil itu menjadi bara api yang besar. Demikian juga kita di sini semua. Kita mungkin ditimpa dengan banyak masalah kehidupan, mungkin ada kesulitan masing-masing sehingga membuat iman kita lemah. Mungkin bara api kita yang tadinya bagaimana mungkin menjadi redup, tapi dengan kita berkumpul di sini, masing-masing kita saling menghangatkan, saling memberikan api yang lebih besar lagi, dan disitulah kita bisa bertumbuh bersama-sama. Begitu aja dari saya. Ya, terima kasih. Kolak Kimi mana tuh? Kolak Kimi dulu dong, kolak. Enggak. Apa tuh yang mau dibahas? Jangan bahas makanan aja. Aduh, ini perut berlipat, disorot kok. Itu namanya berlimpah. Sebelumnya saya ngucapin Merry Christmas untuk semuanya ya. Terima kasih pada malam hari ini komplit ini kita kumpul di sini. Saya ini sangat bersyukur ya berada di tim Jakbar ini. Kenapa? Karena gimana ya? Saya ini juga hampir sama kayak dibilang Pak Alek ya. Kita punya beberapa grup, tapi di sini benar-benar kita membaur pure, kayak nggak ada kemunafikan ya, apa adanya dan kebersamaannya. Dan terutama saya juga sangat berterima kasih sama Kodep, Ko Amin, Ko GS, sama Pak Jimmy yang selalu nasehatin saya gitu kan, selalu ngarahin saya agar bisa lebih baik lagi gitu. Terus selama gabung di tim Jakbar ini, untuk saya pribadi saya sangat diberkati, terutama ini berkatnya itu sebenarnya datang dari Ko Amin ya, awal mulanya Dari ini. Tuhan Yesus, bukan dari gua, ngaco. Awal mulanya dari Ko Amin. Nah, itu berkat datang memang dari Tuhan Yesus, karena tapi jalannya dari Ko Amin. Nah, terus juga saya berterima kasih sama Ko GS karena sudah diberkatin juga perabotannya. Dari Tuhan Yesus juga itu. Dan untuk teman-teman yang lain, saya berharap sih di tahun depan ini diakonia kita ini tidak berhenti begitu aja ya, masih tetap berlanjut. Kita tetap kumpul di Roxy ya seperti biasa. Dan harinya diganti lagi, nggak ke Kamis kali ya kok, karena banyak yang nggak bisa. Kita balik lagi ke Selasa. Balik lagi ke Selasa aja kok, karena Willy nggak bisa kalau Kamis. Terus yang ininya agak-agak repot ya ke Kamis. Dari saya sih sekian dan terima kasih. Untuk Andri tetap jalan. Saya juga pertama ucapin terima kasih yang sudah diterima di sini dengan baik, walaupun saya baru ketemu semuanya tatap muka. Kalau untuk Pak GS atau Ko Amin mah, kalau Ko Amin udah sampai bosen ya saya melihat itu. Nah, saya juga sangat berterima kasih saya bisa di sini, bisa seperti ini juga nggak jauh-jauh dari campur tangan Ko Amin yang selalu membimbing saya, walaupun bapak saya yang satu ini cerewetnya setengah mati ya, tapi saya bersyukur banget karena saya ketemu Ko Amin itu awalnya itu saya terbuang karena saya memang petobat baru, jelas tidak diterima. Teman pada ngeblok saya, orang tua tidak mau menerima saya. Tapi saya ketemu Ko Amin, dibimbing hingga saya
saya bisa berapologet, bisa memegang rumah apologet Kristen pun nggak jauh-jauh juga dari dukungan Ko Amin. Dia selalu mendukung saya. Di saat saya orang memfitnah saya, di saat orang tidak mempercayai saya, tapi Ko Amin percaya kalau saya tidak seperti itu. Hingga saya seperti ini dan kuat, ya nggak jauh-jauh dari dia yang selalu cerewet dan membosankan ini gitu. Tapi saya bersyukur banget dan terima kasih banget. Itu aja Ngomong sih. apa? Ngomong apa? Habis lagi dicampur. Yang penting Ya. yang penting tahu rasa nanti pulangnya. Rasanya apa tuh? Ya, ya. Ya. Nggak kedengeran Pak. Oh kameranya kemana tuh? Kamera. Tes. Selamat Natal semuanya. Ya, dari tadi kalau gitu orang nggak dinyalain tuh. Parah. Kita bisa kumpul malam ini di sini paling enggak kita harus terima kasih juga Ujang ya. Paling enggak kan dari Ujang itu kita bisa tahu ya ada diakonia dilewatin nama Amin dulu, sama Esther, sama GS, ya kan. Terus habis itu saya ingat saya pertama kali ya ketemu itu sama Amin sama GS itu di Grogol. Padahal udah gua berapa kali gue nggak pernah disautin sama Amin. Di kamar nomor berapa Pak? Di mana gua nggak tahu tuh. Sama dia kali ya, bukan sama saya. Rumah sakit Grogol. Ketemunya di Grogol tuh berdua mereka. Di rumah sakitnya. Tapi geser dikit sih, cuman ya mirip Pasien. Nah, paling tidak dari diakonia ini kita ketemu semuanya, ya kan. Biarpun kita saling gak kenal, tapi saya melihat persatuan kita kuat. Kita dari mungkin punya pengalaman yang unik sebelumnya, tapi di pengalaman hidup yang baru ini kita masing-masing bisa ngingetin satu sama lain. Amin. Itu kuatnya Jakarta Barat. Amin. Dan saya suka di situ. Dan buat saya tim kita ini ada energizer buat saya. Kenapa? Di saat kita misalnya mau belok sedikit atau apa, lu jangan gitu ya, karena ada gini-gini loh. Gak pernah diem teman-teman kita itu yang saya suka dari grup ini. Itu paling pengalaman saya. Dan moga-moga dari diakonia yang berjalan ini apinya jangan sampai padam. Diakonia nggak harus dengan satu komunitas ini aja, bisa dimanapun kita lakukan. Sekeliling rumah kita atau dimanapun kita tetap bisa diakonia. Itu aja. Thank you ya teman-teman semuanya atas apinya ini. Shalom, selamat Natal. Sebenarnya saya sedikit kecelakaan nih Mas. Apa namanya? Waktu itu di Diakonia Tangsel itu saya sempat jalan, tapi Yayasan Damaris ada, kemudian nggak bisa karena ada tukang masaknya. Kemudian saya ikut Diakonia Jakarta Barat, tapi saya nggak pernah hadir ya, cuma di grupnya aja. Itu juga di-kick juga sama salah seorang ya, di-kick juga. Kemudian dibuat satu grup baru di mana saya dimasukkan oleh Ko Amin sini, masukkan lagi. Kemudian ada orang tersebut lagi, saya di-kick lagi. Akhirnya terpaksa dibuat klub baru lagi, kemudian ke Yayasan Dung Dung Pret ini. Juga atas involve-nya dari Ko Amin. Jadi saya lihat grupnya Ko Amin ini yang ada di sini ini benar-benar seperti yang tadi sudah dibilang, itu tidak ada retorika, tidak munafik gitu ya. Jadi saya bisa nyalurkan keliaran saya juga di situ. Bapak terlihat liar. Karena punya pola hidup yang liar sebelumnya. Jadi saya terus terang saya di sini kan banyak apologet ya. Saya banyak belajar itu dari YouTube yang ada gitu ya. Saya nggak terlalu tahu masalah keagamaan sebelumnya. Jadi saya dari sisi Kristen saya sekuler, dari sisi yang agama Islam juga nggak ngerti sama sekali. Wah liberal banget deh, gitu ya. Jadi saya pikir, kalau ada fenomena kayak gini nih, ini termasuk di gereja saya sendiri ya. Itu orang-orang ya
apa namanya masuk keluar tanpa mengerti apapun gitu loh. Iya. Jadi sebenarnya saya juga banyak dibantu dari apologet, dari channel-channel apologet yang ada, kemudian juga JP Set juga, ya kan. Saya mulai mengerti gitu beberapa bagian, nggak semuanya. Kemudian saya pikir, hancur banget ya hidup gua gitu dulu ya gitu, pikiran-pikiran yang apa namanya, yang istilahnya mungkin saya nggak bisa bilang saya yang paling baik atau saya yang paling buruk, tapi saya memang orang yang agak agnostis ya, saya nggak peduli lah sama Tuhan gitu loh. Oh ya Tuhan, oke lah, berkati lah Tuhan, oke that's it gitu ya. Ritual ya juga jarang ke gereja, ritual biasa gitu. Tapi kok ada satu masalah di mana saya itu harus dipaksa gitu loh. Bukannya dipaksa sih dalam tanda kutip, bahwa lu nggak bakal bisa nih kalau di luar di luar koridor ini gitu loh. Nah yang kayak gini-gini tuh jadi bingung. Kenapa saya juga saya mengikuti apologet itu kan. Saya sebenarnya saya suka sih debat agama gitu, tapi saya nggak in gitu loh. Saya juga nggak bisa ya kalau seandainya saya buka rumah apologet terus saya masuk gitu, saya ngomong jelasin mengenai itu, waduh itu bukan ini saya gitu, bukan skill saya gitu. Saya pikir-pikir, wah ini ada sesuatu gitu loh, dan sesuatu itu juga berkenaan juga ke kehidupan pribadi saya ya. Selama 2 tahun terakhir ini kehidupan rumah tangga saya juga kacau balau gitu ya. Bukan karena salah satu dari kita selingkuh, bukan. Tapi ada satu masalah yang yang itu menyeret-nyeret kami ke perselisihan gitu loh, perselisihan keluarga. Jadi keluarga saya sama keluarga dia berantem, bapak saya sama dia berantem, sama keluarga besar. Jadi ya, ini saya sih kalau berkaitan sama pengharapan, saya akan berpegang terus supaya pengharapan yang saya yang saya yakini itu bisa berhasil gitu loh. Dan komunitas seperti ini di mana kita saling menguatkan, dan yang penting kita bukan retorika ya. Kita bukan melakukan diakonia itu untuk dilihat atau apa gitu loh. Kalau saya bilang diakonia itu setelah Yayasan Damaris ada, saya tidak tidak melakukan diakonia, tapi saya melakukan kecil-kecilan. Dalam arti istilahnya kalau saya ngelihat seseorang atau ada gelandangan atau apa itu, mungkin langsung saya belikan, langsung saya kasih gitu. Walaupun itu tidak ya memang itu ngubah hati saya gitu loh. Jadi kalau kalau ada pemahaman yang dogmatis gitu ya, itu waduh ini runtuh nih sama yang kayak gini-gini nih, sama yang menggerakkan hati gitu ya. Menggerakkan hati itu runtuh gitu loh. Jadi yang ini yang kayak gini-gini yang langsung in gitu loh. Jadi ya saya pikir yayasan Dung Pret ini kok ini rese banget itu ngubah itu hati saya itu bukan diubah Yesus yang ngubah gitu. Cuma loh kok kayaknya ini jadi gini, bayangin ya, saya agnostis gitu, saya lihat ada orang ada gelandangan, loh kok saya tiba-tiba ini gitu loh. Iya ya. Terus di satu lingkungan gitu saya lihat ada juga, wih gua kalau kayak gini gua berapa banyak gua kasih ya gitu ya. Udah, wah gila gue ini, hati gue harus gue matiin juga kali ya. Buset, kalau dia ada 30, wah ya lumayan. Masa kita lihat ada gelandangan atau lari 30 gitu, nggak dikasih gitu. Milihnya gimana gitu ya. Nah itu yang ada di hati saya, ya kan, selama setahun terakhir ini gitu loh. Jadi bayangkan ini kalau nggak diperkuat gitu kan, ada beberapa kesaksian juga dari Ibu Esther juga. Pokoknya Jakarta Barat ini selalu dari spotlight kan di JP Set itu ya. Banyak banget tuh gelandangan di sana ya sebenarnya. Kalau di Tangerang tuh di BSD nggak sebanyak itu, sedikit gitu. Saya waktu itu juga sempat ke komunitas gelandangan itu sih. Dan mereka kan
nggak malam gitu loh, nggak ya bisa kan malam ya kan, ya Jakbar tuh kan malam kan. Lo di sana jam 7 aja udah sepi banget, udah sepi ini. Wah, gelandangan itu mungkin 1-2, kalau kita bawa 25 aja nggak habis itu, saya jamin. Kalau seputar situ ya, kecuali mungkin saya nggak tahu Ciputat dari situ mungkin ada, cuma nggak sebanyak itulah, nggak sebanyak 100-200 gitu. Dan mereka kan lebih ke komunitas ya, ada satu tempatnya, dan kalau saya datang ke sana satu tempatnya itu ada sekitar 20 orang gitu. Lebih banyak, beberapa orang juga di Cangon Selatan nggak mau yang seperti dilakukan oleh GPZ ini. Lebih baik mereka ngasih beras itu ya seminggu lah, 2 minggu lah kita balik lagi deh gitu kan. Dan saya juga sempat sama Ko GS sama Ko Amin juga ngobrol kan, gimana nih kalau bagi-bagi sembako gitu. Wah, kalau Yayasan Damares nggak bisa gitu kan, harus ini kan. Ya sudah, jadi intinya adalah selama 2 tahun terakhir ini Corona ini banyak mengubah pikiran saya dan kepedulian saya gitu terhadap masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya dogmatis mulu kan, dogmatis, tapi kita tidak melakukan apa yang ada di hati Tuhan. Itu aja sih. Terima kasih. Andri dong. Andri. Shalom semuanya. Ya mungkin aku paling muda lah ya di sini. Hei JJ. Sembarang kamu. JJ ya. JJ paling muda. JJ lu. Bapak gua 17 tahun, Ri. Udah begitu lu sembarangan. Sisanya kali om. Susahnya kamu. Om yang bener om. Om bagilnya. Om yang bener om. Oh, dipanggil pokok lu doang dipanggil. Orang lagi serius tau. Ya gue sih 2 tahun ini jatuh banget sih dibilangnya. Ancur-ancuran banget selama dari 2 tahun ini. Maksudnya jatuh dalam arti ke dosa yang lalu lagi, ke zona narkoba lagi. Sempet waktu itu juga 3 kali mau meninggal karena narkoba itu. Aku kan orang penasaran, masa sih sekali gitu kan, akhirnya kedua kali masih terus penasaran, akhirnya 3 kali. Nah 3 kali itu bener-bener Tuhan tuh bukan Tuhan sih, maksudnya apa yang terjadi dalam hidup kita kan itu udah si izinnya Tuhan gitu kan. Makanya Tuhan kasih izinkan saya tuh, rasain loh nih mau mati 3 kali lo, karena orangnya penasaran. Sampai itu seluruh badan nggak bisa bergerak sama sekali, kayak kram, dan kayak ini paru-paru juga nggak bisa ngomong apa lagi. Terus aku bilang, Tuhan jika aku mati ya sudahlah, angkat aja gitu kan. Terus kalau jika diizinkan untuk masih hidup, menjalani hidup lagi, dan saya mau tobat gitu, mau balik lagi sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan itu kan dalam berapa jam itu badan kayak dari ujung kepala sampai ujung kaki itu ada yang ngalir, adem banget gitu kan. Dan lama-lama tangan bisa bergerak, akhirnya dada bisa bergerak. Oh ya juga, mama juga nanya, lu kenapa Ndri? Gak enak badan mah, cuma sakit kram ini. Kata mama, lu sih sering begadang, minum air es, mabok-mabokan terus. Ya salah, mungkin masuk angin kali, saya bilang gitu ke mama. Mama nggak tahu kalau saya begitu. Dan juga Koko sama Dede sih juga sekarang ada di penjara Salemba. Ingat juga, dan belum lama ini bulan Desember ini juga kemarin dibaptis ulang di Surabaya. Dan itu emang dari rencananya Tuhan, yang saya bilang ke Tuhan jika saya dikasih hidup lagi, maksudnya untuk diizinkan hidup lah gitu, saya mau dibaptis ulang, mau jalan Tuhan sungguh-sungguh. Dan itu emang di jalannya Tuhan dikenalin sama teman satu grup itu. Emang sih grupnya juga bocor juga kayak di akunnya gini gitu kan. Itu ada dibimbing sama mereka, ditawarin, lu mau baptis nggak? Saya bilang, kok ini jawaban dari Tuhan gitu, kok sama apa yang saya minta gitu. Terus akhirnya saya bilang, ya saya mau sih. Ya tapi ke Surabaya, waduh Surabaya jauh banget, gak ada yang di Jakarta gitu kan. Akhirnya ya udah nggak apa-apa, nanti semua kombinasi
dibayarin, kamu tenang aja, sekalian kamu di sana nanti jadi saksi saya nikah, terus jadi pendamping. Dia bilang, oh berat juga jadi saksi, gitu kan. Akhirnya ya sudahlah, saya doa sama Tuhan, Tuhan kasih jalan, kasih rezeki lah kalau misalkan diizinkan ke sana. Dan itu Tuhan memang benar-benar kasih semuanya gitu. Dari materi Tuhan kasih, kerjaan juga yang ada aja gitu. Akhirnya berangkat ke sana, segala macam dari itu. Ya puji Tuhan sih sampai sekarang gitu kan. Nah, sampai sekarang lah lihat kayak gini. Dulu kan rambutnya gondrong, nggak karuan lah. Dan diakonia juga emang nggak terlalu aktif ya Om ya. Nah, jarang-jarang banget. Sesekali kadang nongol, sekarang kadang enggak gitu kan. Itu emang lagi kalau lagi datang gimana ya? Lagi mau gitu. Cuma kalau lagi nggak datang itu iya bener iya. Terus kalau lagi di rumah lagi mumet gitu kan, udah dengan tidur aja di rumah deh daripada di luaran sana gitu kan. Sempat waktu itu juga pembagian itu mau berantem ya Om ya waktu itu ya kan. Saya bilang tuh udahlah, orang mabok kok diladenin gitu kan. Sempet kok gini banget orang mabok kok diladenin juga gitu kan. Saya pikir Tuhan kok gini ya, maksudnya udahlah orang mabok kok diladenin gitu kan. Bilang ke Tuhan udah jalanin aja, jalanin. Bilang ya udahlah, serah Tuhan deh mau gimana, jalanin aja. Ya juga teguran Tuhan, ya lu harus ikut pelayanan, ada diakonia, lu aktif lagi kayak gitu. Sekarang setiap hari sih doa, baca Alkitab, walaupun gak punya renungan, tapi ya Tuhan saya diizinin sih disuruh baca dari Matius sampai habis. Sekarang sih lagi jalan Matius terus, sehari saya baca 3 pasal gitu. Terus sampai sekarang sih masih jalanin. Sekarang di Matius 24 belum habis. Paling itu aja sih. Iya. Shalom, selamat malam, selamat hari Natal dan tahun baru. Ini saya bawa teman satu seangkatan dengan saya juga. Satu angkatan? Maksudnya? Seangkatan. Balikan ya? Oh kebalikan jadi tante ikut dia umurnya. Satu angkatan umurnya? Angkatannya beda. Oh angkatannya beda, sekolahnya, angkatan sekolah. Angkatan sekolahnya. Nah, ini dia jadi kesaksian deh. Dia juga pelayanan terus ke penjara. Shalom. Sebelumnya saya terima kasih. Tadi saya diajak sama Naomi. Tadi saya pikir boleh nggak sama temennya? Boleh kok, temen-temennya baik semua. Dan ternyata semuanya baik. Welcome, terima kasih Mama tuh udah terima. Ya. Saya Tarisa. Jadi saya juga kenal Tuhan Yesus di penjara. Dulu saya memang bandel ya, nakal gitulah. Setelah cerai misalnya saya bandel, kenal diskotik gitu, kenal narkoba, udah gitu punya pacar enggak, dugem terus tiap hari sampai bangkrut. Dia pacar saya sampai kompleksinya bangkrut, tiap hari kita dugem sampai tagihan banyak, tagihan kain, tagihan benang, kita udah dugem terus, udah sampai akhirnya dari pemakai akhirnya penjual. Dia ketangkep rehab di Lido 10 bulan ya, yang harus BB-nya banyak banget, 7 dimensi, harus keluar uang banyak, ambil semuanya, pasti gitu. Udah gitu pas saya punya anak masih bayi. Saya punya anak 2 cowok, yang satu TK waktu itu, yang satu 10 bulan. Dia masuk, saya urus anak 2 gitu. Nah waktu itu sampai saya di Lido udah bilang, yang jangan main narkoba lagi. Tapi waktu itu BD-nya itu meninggal, yang suaminya, istrinya itu dia minta tolong saya, tolong cariin orang buat beli, saya mau melahirkan, nggak punya uang karena lagi hamil 8 bulan, anak dia 2, anak dari suaminya 2. Nah di situ saya tawarin orang, mau bandar bola dulu, inget di Kron, saya tawarin dia, ternyata saya buat tukar kepala, saya masuk waktu itu pas
sebenarnya polisinya ada bilang kamu ada uang kali 50 juta. Kan saya tangkap di rumah sakit itu ada. Kalau kamu omongan kamu, saya ceritain apa adanya. Saya mau tolongin orang lagi hamil gini suruh jual gitu. Terus dia bilang kamu mikirin orang, diri kamu sendiri susah katanya gitu. Tapi saya nggak tahu, kayaknya saya sendiri punya bayi, punya anak, tapi saya pengen tolong orang itu mau lahiran nggak punya uang gitu. Nah dari situ dia orangnya bilangnya gini, kalau omongan kamu benar saya lepas. Ternyata pas dicari itu di tangki ada nggak yang namanya Ko Johan? Oh baru meninggal, belum juga seminggu, istrinya lagi hamil. Ternyata omongan dia benar, kita lepas aja. Terus ditanya kamu ada uang nggak 50 juta? Nggak ada. Punyanya berapa? 20 ada nggak? Nggak ada. Ya udah masukin aja. Akhirnya saya kena 5 tahun 4 bulan dan saya jalanin 37. Waktu itu saya dari Polres Barat saya dibawa ke Polda. Di situ malam Natal saya kenanya. Jadi waktu kena tuh 23, jadi pas ini kan 24 terus malam Natal kan dia tadi bawa ke Polda. Pas di Polda saya sebenarnya dari seberang saya Muslim kayaknya. Saya kenal Tuhan Yesus di sana karena KTP saya membawa KTP palsu, KTP saya Katolik. Nah, jadi harus sesuai dengan KTP data-data itu. Jadi ya terlalu vulgar ya karena mau juga disebutin gitu. Oh ya. Akhirnya udah pas saya itu langsung karena data-data itu saya langsung masuk di apa namanya itu? Iya. Nah di situ saya kenal Tuhan Yesus. Kakak saya sih sempat bawain saya mau kena ya suruh ini tapi saya nggak mau. Saya begitu ngalamin perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus di situ pas malam Natal. Saya ngerasa ada damai yang luar biasa, ada sukacita yang belum pernah saya rasain sebelumnya gitu. Sebelumnya saya belum pernah rasain, walaupun suami saya dulu Katolik pernah ngajak saya ke gereja, saya nggak pernah mau. Dia berdoa pun merem gitu, saya ngapain lagi makan berdoa, saya umpetin nasinya karena saya dulu nggak percaya gitu sama Tuhan Yesus. Maaf dulu saya suka bilang apa Tuhan kamu gondrong, Tuhan kamu pakai pakaian dalam doang gitu-gitu, saya dulu begitu. Akhirnya ya saya kualat sama Tuhan. Di situ saya benar-benar ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Apa yang perbuatan saya seperti saya ngeliat cermin, hal-hal yang pernah saya lakuin yang itu yang nggak baik gitu. Saya ngerasa banyak salah, banyak dosa gitu. Tapi di situ ada pembina rohani peluk saya kayak bilang jangan takut gitu. Di situ saya benar-benar percaya banget kalau Tuhan ada. Yang tadinya benar-benar saya nggak percaya gitu. Yang tadinya saya takut, saya mikirin anak saya nanti gimana, suami saya pulang rehab gimana. Tapi saya di situ ada yang bilang jangan takut, tapi nggak tahu suara dari mana. Di situ saya tetap percaya sampai dari Polda sampai ke saya ikutin ibadah secara rohani. Di situ saya belajar puji-pujian, belajar berdoa. Jadi saya sampai pulang akhirnya saya dibaptis di PRJ ya. Jadi saya merasa kalau Tuhan memanggil saya dengan caranya gitu. Tuhan Yesus itu luar biasa. Yang tadinya benar-benar saya nggak percaya, saya percaya. Keluarga saya udah campur ya, adik saya 2 juga ada Katolik sama Kristen. Jadi saya ada banyak keluarga, 10 bersaudara ya. Jadi udah ada 4 yang udah Kristen gitu. Jadi saya merasa Tuhan Yesus luar biasa. Dan ya memang sih kalau bagi orang ada yang aib, tapi bagi saya bukan ini karena memang kesaksian memang Tuhan Yesus ada dan luar biasa gitu. Jadi saya nggak malu kalau Tuhan Yesus panggil saya dengan caranya gitu. Amin. Ya, terima kasih teman-teman. Dari kesaksian ibu dikalahkan. No, Naomi belum? Shalom. Nggak usah terlalu vulgar sih, nggak usah baru sebutin ini, sebutin. Kan sebutin agamanya dari pengen. Jadi Saya berterima kasih sama Kode karena saya bergabung di Diakonia. Selama ini memang saya pelayanan di seluruh penjara. Selama ini karena COVID ini tidak berjalan, saya merasa hati saya digerakin sama Tuhan. Tapi setiap hari
saya sendiri juga ada pelayanan sendiri. Saya selalu membagi setiap pagi. Cuman ya saya nggak bagi nasi, saya bagi kue. Tapi kuenya saya bikin sendiri. Ini setiap saya lewat kadang-kadang mereka itu melihat saya setiap waktu saya lewat sana, mereka udah tahu saya setiap waktu lewat saya naik motor pagi langsung jalan nggak pernah berhenti. Jadi suatu hari kadang-kadang saya dipanggil teman saya ke Tangerang, jadi kuenya juga saya bagi ke Tangerang, jadi nggak lewat sana. 1-2 kali mereka kadang-kadang kalau ketemu saya dia bilang, "Ci, udah lama ya nggak ketemu," katanya. Saya sendiri jadi malu. Dan saya bilang, "Iya, saya nggak lewat sini. Ntar ya besok-besok saya lewat lagi," saya bilang gitu. Saya pikir ya Kodev ajak saya malam, memang saya nggak maksud saya tidak keluar uang untuk membagi berkat, tapi saya keluar tenaga saja. Itu kesaksian saya. Terima kasih. Semuanya. Aduh, mesti bicara apa nih? Bingung juga saya mau ngomong apa. Betul bersuara. Bantuin Win. Willy belum Willy tuh. Sini dia. Jangan ngomong jorok, ngomong padu. Ini belum. Aku ngomong nanti berkatnya harus bagi. Yang pasti mah Tuhan baik kan. Baik. Saya telah dipertemukan dengan orang-orang yang luar biasa dalam menjalani diakonia ini. Mungkin sebelumnya kehidupan yang lebih kusut lagi mungkin ya. Kalau bicara penjara mah sudah biasa bagi saya ya. Karena kehidupan saya di dalam penjara terus. Bahkan di Nusa Kambangan udah biasa. Wah, saya dari 2005 itu udah berapa kali masuk penjara. Keluar masuk jadi itu berapa kali? Ada Kalau 12 tahun. mau lebih, saya ada sekitar 6 kali. Ada putusnya Yang kasus narkoba semua, kebetulan saya bandar. Terakhir saya kena hukuman 13 tahun setengah. Oh, nggak kalah. Saya Beda tahun. ada 13 setengah saya kena. Beda setengah. Saya waktu itu dituntut hukuman 20 tahun ya karena saya bawa sabu sama ekstasi sama ini. Dituntut 20 tahun, waduh, kayaknya lutut gua ya kayaknya. Mau bangun juga susah ya kan. Bukan Dunia aja yang buntu ya. Iya, gemeter lutut kan. Bukan dunia aja, durian pun juga buntu belum mati. Hanya bisa bersyukur ya Tuhan ya kan ya. Tuhan masih kasih kesempatan selama kehidupan yang diberikan. Akhirnya saya diputus 13 tahun setengah. Saya jalani hukum waktu itu kejadiannya 2006 ya, 2007. Kebetulan pas tahun 2005 saya ketangkap, saya bebas 2007 di Pekalongan. Keluar Pekalongan sekitar bulan Desember tanggal 6. 2 minggu saya ketangkap lagi ini. Dengan barang bukti yang begitu banyak kan. Akhirnya saya jalani hukuman, total semuanya hukuman saya jalani 8 tahun. Karena saya ngurus PP lancar semua ya, bukan karena berkat Tuhan. Nah, dan sampai sekarang saya nggak pernah ngejalan cicipin narkoba lagi sudah berapa tahun, sejak 2015 akhir saya keluar sampai sekarang. Dan akhirnya saya dipertemukan dengan mereka-mereka yang sangat luar biasa. Amin. Wirawan semua di sini. Gue mau saksi apa juga bingung sebenarnya. Mau ke Amerika nggak mau jadi kesaksian, nggak bisa ke Amerika. Kalau untuk pelayanan sih, jadi gini sebenarnya. Kenapa gue bisa cemplung ke sini? Salah satunya jujur aja, meskipun ada orang
sejak gue tahu satu, gue susah ngomong. Jadi kok nggak mati? Gue nggak mati ya. Nggak, jadi gini lah. Jadi gue terjun ke apologet itu karena waktu itu gue goncang 2007 bisnis gue 2006 bisnis gue habis semua karena judi di Mickey Mouse. Gue buka percetakan bangkrut. Nah pada saat itu gue kan kerja nggak ada duit sama sekali. Nah terusnya kan cari kayak firman gitu di Facebook. Gue belum ada Facebook tapi nggak pernah main. Buka firman. Nah pada saat buka firman itu komen-komennya Muslim itu terlalu ganas gitu. Nah di situ gue baru cari tahu apa sih itu Islam. Itu bukannya ya gue ngomong fair aja ya. Live loh. Ya lagi lah. Live loh. Live loh. Oh ini ya. Oh ya. Jadi gue mencari satu. Baru sadar. Iya. Live-nya dia. Percuma telat. Kalau mau di-cut nanti. Mau di-cut nanti. Gue bisa edit. Matiin dulu deh. Entah saat ini Bu Rep di Bu Rep potong. Ya arahkan ke Bu Rep, arahkan ke Bu Rep. Nanti saya potong. Ya soalnya kenapa gue terjun salah satunya seperti itu karena komen-komen mereka terlalu ganas dan gue cari tahu satu kenapa sih kok bisa mereka seperti itu gitu loh. Sebenarnya gue jujur aja gue tuh nggak mau peduli apa agama orang apa urusannya orang. Gue tuh nggak mau peduli, yang penting urusan gue Tuhan itu siapa sih gitu yang gue mau cari tahu. Selama gue punya sebelum gue Kristen gue belum ngalamin apa-apa sama Tuhan dan gue nggak tahu apa-apa. Pada saat gue ada Kristen gue katanya kata orang firman Tuhan itu digenapi dan firman Tuhan itu mesti terjadi. Nah di situ gue tantang Tuhan. Nah pada saat gue tantang terjadi firman itu sama gue dan gue berkali-kali tantang Tuhan sampai terakhir gue bisnis pun gue buka percetakan itu sebenarnya dari nggak ada modal. Gue punya modal cuman sekitar nggak ada modal lah. Gue cuma tanya temen gue mau buka percetakan modal kira-kira berapa? 25 juta. Gue cuma bilang Tuhan kalau emang lu setuju lu sediain gue duit 25 juta dalam 3 bulan. Nah kira dikasih 25 juta dalam 3 bulan gitu loh. Nah pada saat itu lagi udah lagi bisnis begitu, gue main bola lagi, bangkrut lagi, gak ada duit lagi. Gak ada duit lagi, gue cuma bilang sama Tuhan, gue bilang Tuhan gini deh, kalau seandainya lu setuju sama gue punya bisnis dan lu kasih gue jalan, gue cuma minta tangtau, gue bilang. Nah waktu itu saya sebar brosur itu saya sebar di Kuningan, deket jalan-jalan, kafe jalan-jalan di bawahnya. Nah waktu itu gue sebar brosur bulan 9. Nah dalam bulan 9 itu sampai bulan 11 itu bisa itu orang nggak ada tukang cetak yang ke sono. Jadi orderan itu tetap ke gue. Harusnya gue cuma kasih dia harga sekitar 9.000. Gara-gara dia minta cepet, gue minta dia harganya 15.000. Di situ untung gue kalau nggak salah hitung gue itu orderan sedikit itu untung gue 30 juta. Padahal sih nggak ada duit. Nah orderan itu pun jatuhnya cepetnya gue bikin sekitar 1 minggu udah jadi dan dia bayar cash. Padahal sih nah itu gue bilang Tuhan kalau emang lu setuju lu kasih gue duit dong, kasih gue modal. Kalau lu nggak setuju ya gue juga capek mau cari modal di mana gitu loh. Nah di situ sih. Jadi gue mengalami Tuhan seperti itu. Sebenarnya arahnya pertamanya gue firman Tuhan itu apa sih kata orang benar apa enggak. Cuman sejak ada komentator yang seperti kayak gitu kan. Jadi saya cari tahu gitu. Pas udah saya tahu udah di situ langsung misinya saya cuma satu. Apa? Kenapa lu orang tuh nggak bohongin umat sendiri gitu. Nah
di situ sih. Pada saat udah mulai kayak begitu saya mulai terjun terus untuk penginjilan. Terakhir sih udah berhenti sebelum saya masuk gabung sama ini Amarak, saya udah berhenti. Cuman 2018 akhir seperti ada hati dari hati saya seperti ngomong, kok lu nggak menginjil lagi buat gua. Nah dari situ awal 2019 saya baru terjun ke YouTube. Sebenarnya saya nggak pernah terjun lagi. Jadi ya kenapa saya bisa ikut perkumpulan kayak begini, sebenarnya tujuan saya cuma satu misi. Jadi misinya saya pertama cuma satu, saya mau lihat satu masjid jadi gereja. Makanya saya terjun, kalau nggak ada misi itu saya nggak bakal terjun. Itu aja sih. Jadi saya mau kasih biar dunia tahu gitu, maksudnya Yesus itu real God gitu. Udah berkali-kali tantang dia sampai nggak bisa ngomong, saya nggak bisa ngomong lagi, sampai bilang ya udah Tuhan lu bener lah gitu. Jadi saya berkali-kali tantang Tuhan juga, meskipun saya buka lah ya, saya udah cemplung alam roh, udah pernah cemplung alam roh juga, pernah fight sama kayak setan gitu. Terus saya penunggu rumah juga udah berkali-kali saya ketemu, tapi di situ saya juga masih tantang Tuhan gitu, masih ini bener nggak sih Tuhan gitu, ini bener nggak sih setan, ini sugesti atau enggak sih gitu. Itu yang saya tantang gitu. Jadi yang saya tantang diri sendiri gitu. Nah kayak seperti itu sih. Ya itu aja yang saya ceritain deh. Pokoknya buat saya apapun keadaannya, Jesus real God lah gitu. Haleluya. Yesus itu baik. Amin belum? Coba. Amin. Ini tanda-tanda akhir zaman bro. Kita nyanyi bareng aja ya kesaksian. Iya. Kalau harapan kan gitu. Nggak ada kesaksian. Pokoknya intinya Tuhan Yesus baik ya, saudara-saudari. Nggak ada sih kalau Cerita dikit. nggak ada kok. Semuanya luar biasa semua. Kalau dia biasa di luar. Saya biasa di luar. Tes 1, 2, 3. Shalom semuanya. Interview aja ya. Gua mau interview. Terus Jangan lagi.